Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatut Thaifi. Perang Thaif. Saro lempang saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saro lempang saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Thaifi ka Thaif. Limuharobatiman pikeun merangan jalma. Limuharobatiman pikeun merangan jalma. Farro anu kabur si eman ilaiha ka Thaif. Farro anu kabur si eman ilaiha ka Thaif minal a'dai tegesna ti pirang-pirang musuh. Minal a'dai yauma Hunainin tegesna ti pirang-pirang musuh poe Hunain. Falamma wasola maka samang-samangsa nepi Rasul. Falamma wasola maka samang-samangsa nepi Rasul hunaka di ditu di Hunain di Thaif. Falamma wasola samang-samangsa nepi Rasul hunaka di ditu wajada manggihan Rasul. Falamma wasola maka samang-samangsa nepi Rasul hunaka di ditu wajada manggihan Rasul al-a'da'a ka pirang-pirang musuh. Al-a'da'a ka pirang-pirang musuh qad tahassonu nyata nyieun benteng eta qad tahassonu eta nyata nyieun benteng itu a'da. Bitaifi di Thaif. Wa ma'ahum jeung eta tetep sartana a'da. Wa ma'ahum jeung eta tetep sartana a'da putusanatin ari kakuatan sataun. Kuatusanatin ari kakuatan sataun. Jadi perang Thaif itu buntut dari perang Hunain. Jadi sejarahnya itu ketika kamari teh kan, ketika orang-orang orang-orang Muslim yang berjumlah seberapa kemari? 12.000 non? 12.080 pasukan itu yang langsung dipimpin oleh Rasul mengepung kota Mekah, tapi dengan tujuan naon? Dengan tujuan untuk berdamai, yang disebut dengan Futuh Mekah. Nah, maka ada pasukan di Thaif itu dipimpin oleh Malik bin Auf, orang masih kafir pada waktu itu. Malik bin Auf itu mengumpulkan pasukan 20.000. Mereka punya anggapan apa? Orang-orang Thaif, kafir Thaif itu punya anggapan bahwa Rasul menyerang Mekah itu tidak akan mudah. Jadi disangkana Rasul teh ka Mekah terek nyerang gitu kan. Maka mereka memprediksi pasukan Rasul yang jumlahnya 12.060 orang ini pastilah moal matak langsung pasti akan menemukan kesulitan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka mereka berencana untuk menyerang dari belakang. Jadi ketika pasukan Rasul sedang menyerang kota Mekah, pasukan Thaif menyerang dari belakang yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Nah, mereka tidak menyangka ternyata Rasul begitu mudahnya masuk ke kota Makkah karena Nabi membawa misi perdamaian. Nah, ketika itu terjadi kan, ketika terjadi perang Hunain, itu pasukan orang-orang kafir yang kemarin sempat merasa sombong. Awalnya kan yang sombong orang-orang Muslim karena menyangka orang Thaif itu pasukannya sedikit. Ternyata berbalik. Kesombongan ada di orang-orang kafir. Ya, hanya tersisa beberapa pasukan saja, di antaranya kemarin siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Jadi hanya ada beberapa orang saja, tapi mereka menang akhirnya, dan orang-orang kafir terpecah ketiga daerah. Ada yang ke Thaif dipimpin oleh Malik bin Auf. Lalu ada yang ke daerah Autas, namanya daerah Autas, ada yang ke daerah Nahlah. Jadi terbagi tiga kelompok orang-orang kafir kabur di mana? Kabur di perang Hunain. Nah, yang kabur dari perang Hunain ini itu dikejar oleh orang Muslim. Nah, yang kabur ke Thaif itu Malik bin Auf kafirnya, dan dikejar oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh
Rasulullah yang kabur ke Nahlah itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, memimpin orang Islam, dan yang kabur ke Autas itu dipimpin oleh Abu Amir. Maka menyeranglah. Nah, yang kita bahas adalah Abu Thaib di perang Thaib. Jadi ketika perang Thaib ternyata Rasul itu orang-orang Thaib ini telah menyiapkan wa ma'hum kutusanatin, menyiapkan bala tentara kekuatan selama satu tahun. Jadi jebakan gitu. Jebakan ketika Rasul pergi ke Thaib, ternyata di Thaib itu telah orang-orang Badui Arab itu telah berkumpul untuk menanti serangan dari Rasulullah. Makanya kata kemudian falam mawasala hunaka wajada al-a'da qad tahasanu bi Thaib wa ma'hum kutusanati. Mereka berkumpul untuk merencek cek Malik bin Auf teh. Rasul kena prank ya kan. Disangkana orang-orang Thaib itu hanya sedikit, ternyata ketika kabur ke Thaib, di Thaib telah menyiapkan bala tentara dengan kekuatan penuh mengatur strategi peperangan selama 1 tahun, yaitu membuat apa? Tahassunu bit Thaib. Mereka membuat benteng di Thaib. Walam marau jeung samang-samang saningali eta a'da musuh. Walam marau jeung samang-samang saningali eta a'da al muslimina ka orang muslim. Romao manah Romao manah eta a'da hum ka muslimin. Punten lain manah tuh nenggor. Romao nenggor itu a'da hum ka muslimin bin nabli ku batu. Romao nenggor eta a'da hum ka muslimin bin nabli ku batu. Naon kemarin nablun teh? Hajratul batu leutik jeung batu gede itu nablun ngaranna. Romyan kalawan tenggoran sadidan anu banget. Romyan kalawan tenggoran sadidan anu tarik anu keras anu banget. Fajarohu tuluy terluka eta muslimin. Fajarohu tuluy natuan. Ya sida apa natu terluka itu muslimin. Kasiron kalawan loba minhum ti eta muslim. Fahajaharu tuluy luka-luka muslimin kasiron kalawan loba atau ulah kada bailan. Fahajarohu tuluy non luka-luka saha kasiron lolobana minhum ti muslimin. Wa qatalu tuluy merangan eta a'da isnai atau maihan. Wa qatalu tuluy maihan eta a'da isnai asyara kana 12 sahanana rajulan lalaki. Wa qatalu tuluy maihan eta a'da isnai asyara kana 12 sahanana rajulan lalakina. Jadi pada perang Thaib ketika Nabi mengejar pasukan Malik bin Auf, ternyata di Thaib itu telah tahassunu, telah membuat benteng, baik benteng Takeshi, benteng Thaib, dan pada tragedi itu terjadilah perang pasukan Rasul di lemparan ku batu, dan pada tragedi itu meninggallah syahid 12 orang dari kelompok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faroma tuluy nenggor hum kaeta a'da saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faroma tuluy nenggor hum kaeta a'da saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil majniki ku majnik. Naon si ari majnik teh tinggal ya handapna. Majnik itu alatun harobiyatun kanu yarmu nabiha al-hijarah. Jadi alat perang, alatun eta alatun harobiyatun eta alat perang kanu anu bukti eta alat yarmuna nenggor eta alat yarmuna nenggor biha ku eta alat al-hijarata kana batu. Jadi ketapel gede. Apal ketapel tuh? Bandring badak. Lamun ningali film naon? Film The Lord of the Ring itu kan ada ketapel badak anu di jerona aya batu ditarik blenyong batu teh ka ditu. Ini ketapel badak lah. Jadi majnik itu ketapel alat perang. Wahasoro tuluy wahasoro tuluy ngepung Rasul hum ka eta a'da. Wahasoro tuluy ngepung Rasul hum ka eta a'da sama niata asyara kana 18 naonana yauman poena. Wahasoro tuluy ngepung Rasul hum ka eta a'da sama niata asyara kana 18 naonana yauman poena. Summa taroka tuluy ninggalkeun Rasul hum ka eta a'da
Summa taraka tuluy ninggalkeun Rasul hum ka eta ahda fi husunihim di bentengna eta ahda. Summa taraka tuluy ninggalkeun Rasul hum ka eta ahda fi husunihim di benteng-bentengna eta ahda. Wa qala jeung ngadauh Rasul, Allahumma hdi saqifan. Allahumma he Allah ahdi muga mere pituduh Allah saqifan ka Bani Saqif. Allahumma hai Allah ihdi moga mere petunjuk Allah Saqifan ka Bani Saqif. Wakti jeung datang bihim ka eta Saqif saha muslimina jama-jama muslim. Waraja'a jeung balik Rasul ilal ji'ronati ka ji'ronah kalembungan lembur. Waraja'a jeung balik Rasul ilal ji'ronata ilal ji'ronati. Lamun teu make alif lam dibacana ilal ji'ronata sabab isim guermun sorib, tapi lamun make alif lam ilal ji'ronati batal isim guermun sorib. Wajur robil fathati malayan sorib ilam yakun aw yaku ba'da al rodib. Jadi cek alfiah nah gitu. Sengaja alfiah tak? Jadi cek alfiah alif lam teh batal naon? Wa amma yufadu bil fathati teh kana teh. Wa amal fathatu fatakunu alamatal lil khabdi fi sati mawa di afil ismil mufradi al munsorifi wa jam'i taksiri al munsorifi wa jam'il muannasis salimi. Jadi ketika alif lam asub karena isim ghair munsharif maka batal isim ghair munsharif. Nah, yang seharusnya dibaca ila ji'rona kulantaran aya alif lam maka batal isim ghair munsharif. Jadi ilal ji'ronati. Lamun teu make alif lam ila ji'ronata. Lamun make alif lam ilal ji'ronati. Li taksimi sabi Hunain pikeun ngabagi-bagi tahanan Hunain. Li taksimi sabi Hunain pikeun ngabagi-bagi tahanan Hunain. Nah, jadi ketika Nabi mengepung selama 8 hari Thaif tapi tidak ada perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi Rasul belum bisa menembus benteng pertahanan Bani Thaif. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul kembali ke Ji'ronah untuk mengatur strategi serta membagi-bagi li taksimi sabi Hunain. Dan pada tragedi ini, tragedi perang Thaif ini ada sahabat Nabi yang pecak matana hiji, yaitu Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu matana pecak. Lalu Abu Sufyan ya karena baru masuk Islam, ya Rasulullah, tolong pintakan kepada Allah agar mataku disembuhkan. Maka jawaban Rasul, kata Rasul kumaha? Wahai Abu Sufyan, akan aku kembalikan matamu, tapi coba pilih antara dua pilihan. Apakah engkau ingin mata di dunia atau mata di surga? Atau mata di surga? Maka Abu Sufyan dengan tegas menjawab, oke lah, tidak apa-apa saya pecak di dunia, tapi nanti saya bisa melihat ya akhirat di surga. Maka pilihan itu dijatuhkan oleh Abu Sufyan karena matana pecak hiji, menta dicageurkeun duanana supaya henteu pecak, tapi Rasul memberi pilihan agar milih mana, hayang pecak di dunia atau pecak di akhirat. Akhirnya Abu Sufyan memilih kajenting pecak di dunia. Yang penting kan di akhirat henteu buta. Oh nya buta gitu sakit itu endahna surga buta. Itu kumaha bisa nempona. Wih geulis awewe, nah bisa apal nya udah peureum. Nah teu bisa. Geulisna awewe mah ketemu ku mata. Lalu apa? Lalu Rasul ngadua waqala Allahumma hdi Saqifan. Rasul ngadua ke Allah supaya Bani Saqif itu asup Islam. Karena apa? Karena kekuatan Imperium Thaif pada waktu itu pemegang saham terbesarnya adalah Bani Saqif. Bani Saqif itu adalah yang kemarin memerangi Rasul pada perang Hunain. Akhirnya Pak, doanya diijabah ke Allah. Dan apa yang terjadi? Wa ba'da ayamin jeung sabada sapoe. Jadi sehari setelah Nabi berdoa, tinggali wa ba'da yaumin jeung sabada sapoe. Sabada ayamin jeung sabada pirang-pirang poe gitu. Jaa datang hu ka eta Rasul. Jaa datang hu ka eta Rasul saha wafdu Hawazin, delegasi atau utusan suku Hawazin. Wabana ayamin jeung sabada-sababaraha poe jaa datang hu ka eta Rasul saha waqdu Hawazin, delegasi suku Hawazin.
muslimina ka jalma-jalma muslim. Fa khayyara tuluy milih wafdu Hawazin punten. Fa khayyara tuluy mere pilihan Rasul. Fa khayyara tuluy mere pilihan Rasul. Fa khayyara tuluy mere pilihan Rasul hum ka eta Hawazin baina sabi antara tahanan wal mali jeung harta. Baina sabi antara tahanan wal mali jeung harta. Wahtaru jeung milih eta wafdu Hawazin. Wahtaru jeung milih eta wafdu Hawazin asabiya kana tahanan. Asabiya kana tahanan wataroku jeung ninggalkeun eta Hawazin al amwala kana pirang-pirang harta. Wataroku jeung ninggalkeun eta Hawazin al amwala kana pirang-pirang harta. Jadi ketika apa? Ketika Rasul mengepung Thaif, ternyata pasukan Islam itu memperoleh beberapa tahanan dan juga beberapa ghanimah harta rampasan. Nah, setelah harta rampasan dan tahanan dibawa oleh Rasul ke Ji'rona, ke satu daerah di dekat di dekat kota Mekah, Maudiun qaribun mim Makkah, daerah di dekat kota Mekah. Lalu Nabi membagi-bagi antara tawanan dan ghanimah. Lalu karena ketar-ketir ya orang Thaif, orang yang didoakan ke Rasul tadi suku Bani Sakif. Bani Sakif didoakan ke Rasul, Allahumma hdi Sakifan. Akhirnya apa? Bani Sakif dan Bani Hawazin itu mengutus utusannya karena mereka tidak mau kehilangan kedua-duanya, tidak mau kehilangan harta dan tidak mau kehilangan sanak keluarga. Akhirnya suku Hawazin itu mengutus delegasi ke Rasulullah untuk meminta salah satu yang ditahan oleh Rasulullah, yaitu memilih antara harta dan tawanan. Dan orang-orang Hawazin itu memilih untuk mengambil sanak keluarganya. Keun we kope nama hartana. Dan waktu itu Rasul memberikan apa? Memberikan pesan kepada suku Hawazin, silahkan kembali ke Thaif, sampaikan kepada Malik bin Auf. Malik bin Auf pemimpin orang kafir di Thaif. Sampaikan kalau Malik bin Auf, kalau kalian jangankan harta, jangankan tawanan, ambil semua, cek Rasul. Tahanan ambil, harta pun ambil, tapi dengan satu syarat, datanglah dengan keadaan muslim. Itu tawaran dari Rasulullah. Ini tidak ada orang-orang kafir waktu itu untuk memberi pilihan seenak itu gitu kan. Maka Rasul milih mana? Milih harta jeung tahanan naon? Leungit atau milih asup Islam? Harta kafir milih, keluarga balik deui. Akhirnya apa? Akhirnya Malik bin Auf beserta bala tentaranya nyamperkeun Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan diberikanlah harta dan tahanan. Jadi inilah keberhasilan umat Islam yang kedua setelah perang Hunain. Jadi berturut-turut perang Hunain, perang Thaif itu secara moral ataupun secara finansial dimenangkan oleh kelompok Islam. Dan tidak terlalu banyak juga yang gugur di perang Hunain ataupun perang Thaif. Hanya 12 orang wafat dan 1 orang yang terluka, yaitu diantaranya Abu Sufyan yang kehilangan sebelah matanya. Nah, itulah yang terjadi pada perang Thaif. Jadi perang Thaif itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Itu perang Thaif. As'ilatun, limada kunaon saro mapah lempang mangkat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Thaif ka negeri Thaif limuharobiman farro ilaiha min a'da yauma Hunain, untuk mengejar orang-orang kafir yang kabur dari perang Hunain. Aina iraha wajada manggihan al-a'da ka pirang-pirang musuh ba'da dukhulihi sawada asubna Rasul. Aina teh? Iraha? Aina di mananya? Di aina di mana wajada manggihan Rasul ada ka pirang-pirang musuh ba'da dukhulihi sawada asubna Rasul? Di mana? Di Thaif. Mada kana naon fa'alami gawe Rasul da'a ka pirang-pirang musuh hinama ra'au dina waktu ningali eta a'da al muslimina ka jalma-jalma muslim, yaitu membuat apa? Membuat benteng pertahanan yang disebut dengan Tahassunut Thaif.
yaitu Hasnut Thaib. Nanti benteng pertahanan Thaib. Nabi man sahajal mana jaa anu datang si man huka rasul wa huwa jeung bari ari si man teh fil ji'ronati bahwa jeung abari ari rasul fil ji'ronati keur aya di ji'ronah. Saha anu datang? Wafdu Hawazin, delegasi atau utusan dari kelompok Hawazin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminta salah satu pilihan, meminta sesuatu yang diambil oleh Rasulullah ketika Nabi mengepung kota Thaib selama 18 hari. Dan awal Rasul memberi pilihan, silahkan ambil antara salah satu, memilih tawanan atau memilih harta. Dan suku Hawazin itu lebih memilih tawanan. Jadi orang-orang kafir juga tetap masih boga kene pri kemanusiaan gitu kan, daripada duit mending kene naon, mending kene jalma, keluarga, anak saudara dan lain sebagainya anu ditahan ku Rasul. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Rasulullah memberikan saran atau pesan kepada Malik bin Auf yang merupakan pemimpin orang-orang kafir untuk jangankan salah satunya, silahkan ambil semua dengan satu syarat. Malik bin Auf datang sendiri dan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aya paksaan tuh? Tidak, Rasul tidak maksa. Tidak maksa Rasul. Silakan. Kalau mau harta rampasan, kalau mau tawanan itu kembali, maka datanglah dengan keadaan muslim. Berarti kan ada pilihan. Kalau tidak datang berarti dia tidak mau muslim. Tidak maksa. Tidak maksa. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan, kelompok-kelompok mengatakan Islam itu disebarkannya dengan cara peperangan. Tidak benar. Rasul selalu memberikan pilihan, dan pilihan itu termaksa. La ikraha fiddin. Nah silakan, rek naon, rek harta rampasan, rek tawanan, atau rek masuk Islam. Dan akhirnya Malik bin Auf masuk Islam, dan harta dipemilik deui, keluarga balik deui. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perang Thaib. Dan ini merupakan keberhasilan Rasulullah yang kedua setelah perang Hunain, dengan hasil sebagian besar suku Hawazin dan suku Sakif itu masuk Islam. Dengan doa Rasul, Allahumma hdi Sakipan. Allah ngaduakeun Bani Sakif, tapi 2 bani anu asup nyata Bani Sakif jeung Bani Hawazin itu masuk Islam. Bahkan gegedena langsung asup, yaitu Malik bin Auf. Malik bin Auf merupakan kepala suku kepala suku Hawazin dan kepala suku Sakif yang ada di Thaib. Mereka masuk Islam, dan imbasnya banyak suku-suku Baduy yang lain yang tadinya menyerang Rasulullah, memusuhi Rasulullah, berbalik untuk memeluk agama Islam. Nah itu ribuan orang masuk Islam tanpa adanya kekerasan. Bahkan Bahkan Rasul ketika di Thaib kan tidak menyerang, hanya mengepung. Justru yang menyerang siapa? Orang-orang kafir. Justru yang menyerang orang-orang kafir sampai orang umat Islam 12 orang mati dalam keadaan syahid. Itu kan ditenggor ku batu gitu di orang benteng Thaib. Itu keberhasilan Rasulullah. Ruju'ur Rasul ilal Madinati Allah. Bima Allah.